Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Meridian Juniarta dengan NPM 21122471108 akan menjelaskan tentang metode penelitian. Untuk makalah 2 ini kami mengambil topik proposal penelitian. Root cause analysis untuk keterlambatan Project Driving Range Dago Heritage. Root cause analysis atau RCA, pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi penyebab dasar permasalahan. Alat analisis yang paling banyak digunakan adalah fishbone diagram dari sumber Ichikawa yang mampu mengelompokkan faktor penyebab ke dalam kategori seperti material, manpower, mesin, method, manajemen, dan environment. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi akar penyebab keterlambatan dari Project Driving Range Dago Heritage. Pendekatan ini penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan berbasis data sehingga dapat meningkatkan efektivitas manajemen proyek. Objek penelitian untuk Driving Range Dago Heritage ini berlokasi di Jalan Lapangan Golf Dago Atas nomor 78 Bandung. Pemilik proyek PT Dago Endah. Pelaksana konstruksi PT Sketsa Artama Indonesia. Pelaksana proyek yaitu pelaksanaan proyek yang akan kita teliti yaitu keterlambatan selama 10 bulan dan sisi ownernya opportunity loss, penjaringan pelanggan dan tenan, sisi kontraktornya pembekakan biaya dan bergesernya jadwal proyek lain. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan struktur pada proyek Driving Range Dago Heritage? Yang kedua, bagaimana pemetaan akar penyebab keterlambatan penggunaan pendekatan RCA dan fishbone diagram? Yang ketiga, faktor-faktor mana yang paling dominan berdasarkan hasil perhitungan RII? Yang keempat, faktor mana yang terbukti berpengaruh signifikan secara statistik berdasarkan hasil regresi linear berganda. Tujuan penelitian: identifikasi faktor penyebab keterlambatan proyek Driving Range Dago Heritage. Yang kedua, analisis hubungan sebab akibat antara faktor menggunakan metode RCA dan fishbone diagram. Yang ketiga, menentukan tingkat dominasi setiap faktor penyebab melalui perhitungan Relative Importance Index atau RII. Yang keempat, menguji pengaruh faktor-faktor penyebab keterlambatan menggunakan analisis regresi linear berganda. Kelima, memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat membantu pengendalian waktu pada proyek serupa. Tinjauan pustaka untuk keterlambatan proyek konstruksi ini. Penulis dari Asaf N. Al-Heji tahun 2006 menyatakan sebagian besar proyek konstruksi besar mengalami keterlambatan karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Kemudian, permasalahan seperti kurangnya tenaga kerja, keterlambatan material, serta masalah koordinasi antar pihak proyek merupakan faktor yang paling sering ditemukan. Kemudian, keterlambatan tidak hanya bergantung pada satu aspek, tetapi merupakan hasil gabungan dari berbagai permasalahan di lapangan. Kemudian, penulis dari Kersnes tahun 2013 menyatakan secara umum keterlambatan dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis: excusable delay, non-excusable delay, dan compensable delay. Tinjauan pustaka keterlambatan proyek konstruksi. Penulis Suez et al. Tahun 2008 menyatakan keterlambatan
pengiriman material, dan kurangnya tenaga kerja terampil merupakan penyebab dominan pada banyak proyek konstruksi. Kemudian, penulis dari Deloitte et al. Tahun 2012 menyatakan masalah komunikasi, koordinasi, serta kemampuan manajemen proyek memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran pekerjaan. Kemudian penulis dari Hiasat tahun 2000 menyatakan kerusakan alat, kapasitas peralatan yang tidak memadai, dan pengaturan mobilisasi yang kurang efektif dapat memperlambat pekerjaan. Faktor-faktor seperti akses lokasi, luas area kerja, serta kondisi topografi juga dapat menghambat pergerakan alat dan material. Kemudian, penulis dari Fly-Budget tahun 2003, keterlambatan dapat merusak hubungan kerja antara kontraktor dan pemilik proyek. Karena adanya ketidaksesuaian terhadap target waktu, identifikasi penyebab keterlambatan menjadi langkah penting agar proyek dapat dikendalikan lebih efektif. Masih tinjauan pustaka, penulis Fly-Budget tahun 2003. Pendekatan seperti root cause analysis atau RCA membantu memetakan akar permasalahan secara lebih sistematis, sehingga solusi yang diberikan dapat mengatasi penyebab utama, bukan hanya gejalanya. Tinjauan pustaka studi terdahulu terhadap penerapan RCA dan Fishbone. Penulis dari Schweiss et al. Tahun 2008 menyatakan studi komprehensif mengenai keterlambatan proyek konstruksi di Yordania. Sebagian besar keterlambatan dipicu oleh keterlambatan pengiriman material, kurangnya tenaga kerja terampil, serta lemahnya koordinasi antara pihak-pihak proyek. Kemudian, ketiga, faktor material dan manajemen menjadi penyebab yang paling dominan. Keempat, keterlambatan proyek tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu atau dua faktor tunggal, melainkan keterlambatan merupakan hasil akumulasi dari berbagai masalah. Kemudian yang kelima, penelitian ini penting karena memberikan kerangka awal untuk memahami hubungan antara suplai material dan performa waktu proyek, terutama pada negara berkembang yang sering menghadapi kendala logistik dan rantai pasok. Studi pustaka masih studi terdahulu dengan menerapkan RCA dan Fishbone. Penulis dari Deloitte et al. Tahun 2012 menyatakan penelitian keterlambatan proyek di India, yaitu faktor terkait tenaga kerja, peralatan, serta efisiensi metode kerja memiliki kontribusi signifikan terhadap keterlambatan. Kemudian, salah satu temuan utama, kualitas komunikasi antara stakeholder dan efektivitas koordinasi lebih berpengaruh terhadap performa waktu proyek dibandingkan faktor teknis seperti kerusakan alat. Yang keempat, penyebab keterlambatan tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga aspek manajemen proyek yang bersifat non-teknis. Kemudian yang kelima, penelitian ini menegaskan pentingnya manajemen komunikasi yang baik dalam mencegah keterlambatan proyek. Kemudian penulis dari Suraji et al. Tahun 2001 menyatakan penelitian khusus mengenai kecelakaan kerja pada proyek konstruksi dengan menggunakan RCA untuk menganalisis hubungan antar faktor penyebab menunjukkan 1. Kecelakaan merupakan hasil dari rangkaian penyebab yang saling terkait, seperti perilaku pekerja, kondisi lapangan yang tidak aman, kurangnya prosedur kerja, dan lemahnya supervisi. Yang kedua, metodologi RCA yang digunakan memberikan gambaran kuat mengenai bagaimana analisis akar penyebab dapat memetakan faktor
sistemik dalam proyek konstruksi. Metode penelitian untuk desain penelitiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan pekerjaan struktur secara lebih objektif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian membutuhkan data terukur yang dapat dianalisis secara statistik, terutama untuk melihat pengaruh setiap faktor penyebab terhadap tingkat keterlambatan. Kemudian, dengan demikian, penelitian tidak hanya menggambarkan persepsi responden, tapi juga bukti empiris melalui perhitungan numerik. Metode penelitian dengan desain penelitian atau desain penelitian. Metode penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Kedua, penelitian deskriptif menggambarkan fenomena keterlambatan di proyek secara sistematis. Ketiga, pendekatan kuantitatif adalah digunakan untuk mengolah data kuesioner menggunakan metode seperti RII dan regresi linear berganda. Yang keempat, melalui kombinasi RII plus regresi linear berganda adalah penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mulai dari identifikasi penyebab hingga pengujian pengaruhnya terhadap variabel keterlambatan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian membutuhkan data terukur yang dapat dianalisis secara statistik, terutama untuk melihat pengaruh setiap faktor penyebab terhadap tingkat keterlambatan. Yang kelima, tahap penelitian. Kuesioner terhadap pelaku proyek, yaitu mandor, pekerja lapangan, dan staf engineering. Form kuesioner berisi persepsi nilai 1 sampai 5 atau skala Likert untuk tiap variabel penyebab keterlambatan dari tiap faktor 6M. Dan pembobotan menggunakan RII, di mana RII itu adalah jumlah total bobot Likert dibagi N kali A, di mana N adalah jumlah responden dan A adalah nilai maksimum persepsi. Metode penelitian untuk hasil harapan penelitian. Penelitian menghasilkan peringkat faktor dominan penyebab keterlambatan berdasarkan hasil pengolahan RII. Kemudian penelitian memberikan hasil model regresi linear berganda yang mampu menjelaskan hubungan antara faktor penyebab X1 sampai X6 dengan tingkat keterlambatan proyek Y serta tingkat signifikasinya. Ketiga, rekomendasi berbasis data dan analisis statistik diharapkan memberi kontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan proyek dan pencegahan keterlambatan pada proyek serupa di masa mendatang. Demikian paparan makalah 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.